Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nadia Salsabila, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dan buku The Histories of the Quranic Text karya Dr. Al-Azami. Nah, langsung saja ke buku yang pertama, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Pada bab 6 ini yang berjudul Kodifikasi Utsman bin Affan, terdapat beberapa poin. Di antaranya adalah pengumpulan kedua Zaid bin Sabit, penyebaran Mushaf Utsmani, dan varian-varian Mushaf Utsmani. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Nah, dalam buku ini dijelaskan terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran Zaid bin Sabit pada masa Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, secara garis besar, riwayat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu versi riwayat minoritas dan riwayat versi mayoritas. Adapun riwayat versi mayoritas adalah riwayat yang paling luas dan juga dapat diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini juga muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, juga karya-karya sejarah. Sebagaimana diberitahukan dalam versi mayoritas, kumpulan Al-Quran pada kedua Zaid bin Sabit pada masa Utsman dikomisikan dalam satu komisi yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama merupakan ketua komisi adalah Zaid bin Sabit. Beliau berasal dari kalangan Ansor yang sewaktu mudanya aktif menjadi sekretaris Nabi, juga mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti yang telah dikemukakan, beliau juga terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berpindah tangan ke Khalifah Umar bin Khattab yang akhirnya berada pada kepemilikan Hafsah, yang kini menjadi basis kodifikasi Mushaf Utsmani. Adapun komisi lainnya ialah Abdullah bin Zubair. Beliau adalah cucu dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya adalah Sa'id bin Has, lalu Abdurrahman bin Harith. Kecakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan oleh Utsman selaras dengan kesibukannya terdahulu, dan merupakan satu-satunya pribadi yang keberadaannya dalam komisi Utsman disepakati oleh seluruh riwayat. Sebaliknya, agak sulit menentukan alasan kepemilihan ketiga anggota dalam komisi lain yang berasal dari suku Quraisy. Alasan utama pemilihan ketiganya seperti terlihat dalam riwayat di buku ini adalah untuk menjaga kesejatian dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf. Dalam salah satu versi minoritas, nama sahnya dihilang dari keanggotaan komisi tersebut dan sebagai gantinya muncul Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Abbas. Penyebutan Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan suatu tendensi untuk memasukkan peran keluarga Nabi dalam pembuatan konteks resmi. Sementara dalam sejumlah riwayat lainnya hanya disebutkan 2 nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id bin As, dengan pertimbangan bahwasanya Zaid merupakan penulis terbaik yang pernah menyalin wahyu pada masa Nabi. Karena itu, ia ditugaskan untuk menulis, dan Sa'id merupakan yang terfasih bahasanya. Oleh karena itu, Sa'id ditugaskan untuk menyimak dan mendikte. Tetapi, terkadang mereka atau dalam riwayat yang lain, mereka bertukar posisi, yaitu Zaid mendikte sedangkan Sa'id menulis. Terlepas dari masalah anggota-anggota komisi yang tunjuk Utsman,
Perintah yang ditujukan kepada komisi tersebut adalah menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy, karena seperti disebutkan dalam versi mayoritas, kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Jadi, mesti ditetapkan bahwa komisi bentukan Utsman yang dimotori Zaid bin Sabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarluaskan ke berbagai kota metropolitan Islam pada saat itu. Pengumpulan pada masa ini berdasarkan keterkaitannya dengan ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan pada tahun 30 Hijriah. Bisa ditetapkan dilakukan sekitar tahun tersebut hingga menjelang terbunuhnya Utsman pada 35 Hijriah. Kurang lebih merupakan upaya untuk menyeragamkan dan menstandarisasi teks dan bacaan Al-Quran. Next, ke poin kedua, yaitu penyebaran mushaf Utsmani. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah, sedangkan 3 salinan lainnya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas menimbulkan permasalahan tentang riwayat mana yang paling dapat dipegang sehubungan dengan mushaf-mushaf Utsman. Sehubungan dengan mushaf-mushaf Utsman, seperti terlihat dalam latar belakang kodifikasi Utsman, pengumpulan pada masa itu terkait era dengan perbedaan bacaan di kalangan pasukan Muslim, yang mana direkrut dari Syria dan Irak. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat versi mayoritas di atas ialah dalam riwayat versi mayoritas di atas, mushaf-mushaf non-Utsmani dimusnahkan atas perintah khalifah menurut Churchwell. Seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani hanya menyebutkan kejadiannya dan kota-kota yang disebutkan dan kota-kotanya saja. Bahkan terbatas pada di daerah Irak dan Syria. Pemusnahan fragmen non-Utsmani menurut sebagian riwayat di atas dilakukan dengan cara merobek atau kharaqo atau sinonimnya syaqqo atau mazaqo. Tetapi hal ini barangkali dapat dibenarkan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa robekannya masih bisa disalahgunakan. Kebanyakan otoritas Muslim memberitakan pemusnahan dilakukan dengan membakar atau haroko. Dengan demikian tidak ada tertinggal satupun pemusnahan materi-materi Al-Quran non-Utsmani dengan tujuan utama untuk menyebarluaskan edisi kanonik resmi. Hal tersebut tidak dicapai dalam waktu singkat. Ketika itu, Al-Quran terutama sekali dipelihara dalam bentuk hafalan. Dan sungguh sulit membayangkan bagaimana hafalan yang telah mapan di kepala seseorang kemudian mesti disesuaikan dengan mushaf resmi yang dikeluarkan Utsman pada saat itu. Dalam kondisi semacam ini, ditambahkan keengganan beberapa sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari untuk mengikutinya atau mengikuti Kodeks Utsmani tentunya. Kodeks Utsmani tentunya tidak segera memasyarakat dalam waktu singkat hingga suatu generasi baru penghafal Al-Quran dalam tradisi teks Utsmani muncul. Dan setelah itu, kodeks pra-Utsmani secara bertahap menghilang dengan sendirinya tanpa perlu dimusnahkan. Selain salinan-salinan mushaf Utsmani yang diedarkan di sejumlah kota dalam kenyataannya tidak sempurna secara absolut. Kenyataan ini diakui sejumlah otoritas Muslim yang apabila kekeliruan semacam itu tidak dapat diubah, kemungkinan yang ditinggalkan adalah membacanya secara berbeda dari tulisannya. Seperti ditegaskan Utsman dalam riwayat, keberedaran laporan tentang sejumlah kekeliruan dalam teks Utsmani pada faktanya sangat tidak menyenangkan bagi kaum Muslim itu sendiri. Pada masa silam, upaya untuk menyelidiki keabsahan laporan-laporan itu dengan jahr atau kritik isnad yang dalam sebagian besar khusus kecuali riwayat dari Aisyah berhasil dinyatakan
ahistoris. Sementara sebagian sarjana muslim secara sederhana menyatakan keseluruhan laporan tersebut sebagian tidak dapat dipercaya kemunculan upaya-upaya semacam itu bisa diberi penanganan. Penanggalan sekitar penghujung abad ke-3 Hijriah pada masa Abu Ubaid, yakni permulaan abad ke-3 Hijriah. Riwayat-riwayat tentang kekeliruan teks Utsmani masih dituturkan secara sederhana sebagaimana adanya. Tetapi pada masa Ibnu al-Ambari dan At-Tabari, selalu muncul upaya kedua untuk menyelamatkan tradisi teks Utsmani tersebut. Sedangkan mengenai nasib mushaf-mushaf yang disebarkan Utsman, sedangkan mengenai nasib mushaf-mushaf yang disebarkan Utsman tidak dapat pemberitaan yang pasti tentang varian-varian Utsmani sebagaimana telah diungkapkan mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah varian yang berbeda dengan adanya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Sejumlah sejarah muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan dan menegasikan dan eksistensinya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran di kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat varian qiraah bersumber telah memungkinkan untuk membentuk kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf. Teks tertulis tidak hanya diriwayatkan secara ortografi, tetapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Next adalah varian-varian mushaf Utsmani. Tangan kita melalui varian-varian Utsmani sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadlail Al-Quran, karya Abu Amr Ad-Dani Al-Muqni, Al-Ma'rifatil Mawsum. Daftar varian dalam kedua riwayat di atas hanya merupakan sejumlah kecil varian yang berhasil direkam, dan dari keberadaan varian-varian mushaf Utsmani yang awal, mengamati hubungan antara varian satu dengan lainnya, terlihat bahwa tulisan mushaf Damaskus yang paling banyak mengandung ragam bacaan berada dalam satu posisi dengan mushaf Madinah pada titik yang mana mushaf lain membias mushaf Damaskus ini juga tidak pernah berlawanan dengan mushaf Madinah ketika ia selaras dengan mushaf-mushaf lain. Sementara mushaf Basrah tidak pernah bersamaan dengan suatu titik pembiasan dari mushaf-mushaf lain. Sedangkan mushaf-mushaf Kufah memiliki bacaan di beberapa tempat yang senada dengan bacaan mushaf Basrah. Dari hubungan-hubungan semacam itu dapat disimpulkan bahwa mushaf yang paling awal adalah mushaf Madinah. Dari mushaf inilah disalin mushaf Damaskus, Basrah. Sementara dari mushaf Basrah disalinlah mushaf Kufah. Sementara dari mushaf Basrah disalinlah mushaf Kufah. Secara sekmatis asal-usul mushaf tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu mushaf Madinah, mushaf Damaskus, mushaf Basrah, dan mushaf Kufah. Karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan-susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya atau Muratabali Suwahiri. Lebih jelas lagi dalam pernyataan Al-Yaqubi, Utsman memodifikasi Al-Quran menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Berbagai gagasan di atas menunjukkan
kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat Mushaf mereka, antara lain ialah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Jumlah surat di dalam Mushaf Utsmani semuanya adalah 114 surat, berada di tengah-tengah antara jumlah surat Mushaf Ubay yang 116 surat dan Ibnu Mas'ud yang 111 atau 112 surat. Surat-surat ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama beragam. Tidak jarang terdapat 2 nama atau lebih untuk satu surat. Dan dalam literatur Islam yang awal terdapat rujukan-rujukan kepada nama-nama lain yang digunakan untuk suatu waktu, tetapi belakangan dibuang atau tidak digunakan sama sekali. Contohnya, satu surat selain rujukan dengan nama Al-Fatihah dikenal dengan nama Fathul Kitab, pembuka kitab, atau Ummul Kitab atau induknya kitab, atau Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah yang artinya mencukupi, dan Al-Asas, dan lain sebagainya. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan 114 surat. Surat tersebut sekalipun konsekuensi atau tata urutannya telah ditetapkan secara definitif dalam Mushaf Utsmani, ke-114 surat ini di masa awal diklarifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu At-Tiwal, yaitu tujuan surat terpanjang mulai 2 surat sampai 9 surat. 2. Al-Mi'un, surat yang terdiri atas 100 ayat atau lebih mulai dari 10 sampai 35 surat. Dan Al-Matsani, surat yang kurang dari 100 ayat mulai dari 36 sampai ke 49. Dan yang keempat adalah Mushaf Al-Mufassal, surat-surat pendek yang mulai dari surat ke-50 sampai ke 114. Pada tahap berikutnya, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi memperkenalkan ke dalam tradisi teks Utsmani pembagian Al-Quran ke dalam 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 7 bagian, 54 yang tampaknya diselaraskan dengan upaya-upaya pembacaannya dalam 2 hari hingga 1 minggu. Kaum muslimin sebagian ke dalam 30 bagian atau juz yang hampir sama. Pembagian ini berkaitan dengan jumlah hari di bulan Ramadan, di mana tiap juz Al-Quran dibaca setiap harinya. Pembagian yang 30 juz ini biasanya diberikan tanda di pinggir salinan kitab suci tersebut. Bagian yang lebih kecil yang bagi juz menjadi 2. Jadi dalam setiap juz ada 2 hizib. Bagian yang lebih kecil dari hizib adalah perempatan hizib atau rubi hizib, yang juga sering diberi tanda di pinggiran Al-Quran. Setiap bacaan Al-Quran lazimnya diawali dengan ungkapan isti'adzah atau ta'awuz. Setelah itu barulah formula basmalah yang menurut sebagian sarjana merupakan bagian dari Al-Quran. Setelah formula basmalah, pada permulaan 29 di dalam Al-Quran terdapat suatu atau sekelompok huruf hijaiyah yang biasanya dibaca sebagai huruf-huruf terpisah atau terdiri dari sejumlah nama lazimnya digunakan para sarjana muslim untuk menunjuk huruf tersebut sebagai fawati al-suwar atau pembuka surat, dan masih banyak lagi sebagainya. Sementara sebutan yang lazim digunakan sarjana barat ketika merujuk huruf-huruf ini adalah huruf-huruf misterius. 6
60 huruf tersebut jika dihitung secara tidak berulang, kaum muslimin setelah berupaya berpanjang sejarah Islam untuk melayani rahasia makna huruf misteris tersebut dan penafsiran yang berkembang di kalangan sarjana muslim, awal pertengahan dapat dikemukakan secara ringkas ke dalam 3 sudut pandang utama. 1. Penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut masuk ke dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, penafsiran yang memandang huruf-huruf itu sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Yang ketiga adalah penafsiran yang memandang huruf-huruf itu bukan merupakan singkatan, tetapi sebagaimana akan dijelaskan di bawah. Kelompok pandangan ini juga mengajukan sejumlah kemungkinan tentang penafsiran maknanya. Pandangan kelompok pertama tidak memberikan solusi yang jelas, bahkan sama sekali tidak mengajukan solusi apapun mengenai makna fawatihi aswar. Karena itu lebih jauh tentangnya tidak begitu relevan diungkapkan di sini. Yang kelompok yang kedua yang memandang huruf potong sebagai singkatan atau kata atau kalimat tertentu mengajukan solusi yang sangat bervariatif tentang kepanjangan huruf tersebut. Sebagian penafsiran tentangnya yang berkembang di dalam kelompok ini dapat diringkas sebagai berikut. Dalam kelompok ketiga sebagai berikut yang bisa dilihat di dalam buku. Ketiga, sepakatan suatu bahwa huruf-huruf potong yang ada pada permulaan sejumlah surat Al-Quran itu bukan singkatan-singkatan untuk kata atau kalimat tertentu. Maka dari itu, perbedaan perhitungan ayat selain dikenakan perbedaan dalam penetapan basmalah sebagai ayat atau bukan dan fawatihi sebagai ayat terpisah atau tersendiri sebagaimana telah dikemukakan di sebelumnya, pada hakikat disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan apakah lima telah menandakan berakhirnya suatu ayat atau masih berlanjut. Dalam istilah tradisionalnya, perbedaan dalam penetapan Rasul ayat. Oke, next ke bab 7 tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Dalam bab 7 ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Yang kedua, skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Dan ketiga, otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Yang pertama tentang hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Rasulullah SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita memberikan eksistensi sejumlah wahyu lain yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasih mansukh. Sebagian direkam juga dalam kumpulan hadis qudsi. Next, selanjutnya yakni skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini dapat ada pada fakta, tidak dipijakan pada kritik historik, tetapi tidak bertumpu juga pada prasangka dogmatis atau etis. Seperti sekte atau kaum Mu'tazilah yang mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh-musuh Rasulullah SAW sebagai non-ilahiyah, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci tersebut. Oke, next ke poin ketiga, yakni otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius. Namun, sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran, sejumlah sarjana Barat ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu dalam Al-Quran.
yang dilakukan secara sengaja. Tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansional dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Dan sarjana barat pertama yang secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu dalam Al-Quran adalah orientalis asal Perancis. Ia meragukan keaslian Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk pembahasan buku yang kedua adalah The History of the Quranic Text karya Dr. Al-Azami. Langsung ke bab 7 ialah Mushaf Utsmani. Poin pertama, sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. Perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Ia pun berkata kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, dia menasihati ambillah tindakan pada umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi." Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah pernah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Ibnu Mas'ud ke Irak. Setelah Umar diberitahu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudhail, dan Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan kepada Khalifah pada tahun 25 Hijriah. Dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek, walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul dan sesuai dengan afiliasi kesukuan. Adapun poin kedua ialah Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama Al-Bara, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencetak suhuf dari Hafsah untuk mempercepat penyusunan penulisan dan memperbanyak naskah Al-Bara. Poin ketiga, Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Identitas 12 orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Salah satunya adalah riwayat Al-Mu'arrij As-Sadusi. B. Sebuah naskah tersendiri atau otonom. Dan C. Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Dan yang terakhir adalah Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Jadi, pada waktu itu, naskah yang dibuat sendiri atau independen telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsah. Mengapa Khalifah Utsman bersusah payah mengumpulkan naskah sendiri atau secara otonom, sedangkan akhirnya dibandingkan juga dengan suhuf yang ada pada Aisyah dan Hafsah? Alasannya, yang paling mendekati kemungkinan tersebut barangkali sekedar upaya simbolik karena satu dasawarsa sebelumnya ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan naskah tulisan. Naskah Utsman terdiri dari naskah Utsmani tersendiri atau yang memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Tetapi keterangan di atas tidak dapat dikonsistensi dalam antara suhuf dan mushaf tersendiri. Dari dua kesimpulan yang luas ini terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, sejak awal teks Al-Quran sudah benar-benar kukuh dan tidak cair sebagaimana beberapa orang yang menuduh kerapuhan sehingga abad ketiga. Dan kedua, metodologi dipakai dalam kompilasi Al-Quran pada zaman kedua pemerintahan sangat akurat. Next, langsung ke bab ke-8, yakni perkembangan alat bantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Sebelum membahas masalah yang lebih kompleks dalam ilmu tulis Arab kuno atau Arabic Paleografi dalam sistem tanda titik dalam bab yang akan datang, di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika dalam Mushaf Utsmani.
tanda pemisah surat pada awal naskah Mushaf Utsmani tidak mempunyai mohon maaf. Poin pertama adalah tanda pemisah surat. Nah, pada awalnya, naskah Mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surat. Permulaan tiap surat dapat diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Kedua, pemisah ayat Mushaf Samarqand juga dikenal sebagai Mushaf Taskent. Dinisbatkan ke Utsmani yakin bahwa mungkin ia merupakan kopian dari aslinya. Nampak mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Sebelumnya, pemisah ayat yang panjang disisipkan tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan setiap penulis, bebas menggunakan pilihannya tersendiri. Nah, kesimpulannya adalah dalam bab ini dan bab yang lalu yang telah kita jelaskan, kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3 atau 1/4 atau 1/7 Al-Quran tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Lalu pada abad ketiga Hijrah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian atau juz. Hal tersebut dibuat untuk membantu mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan. Pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Mungkin cukup sekian review buku Sejarah Rekonstruksi Al-Quran dan buku The Histories of the Quranic Text pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.